Ada seorang anak perempuan dari Austria yang disekap sama ayahnya sendiri selama 24 tahun. Awalnya tuh gue mikir, mungkin yang nyekap dia ini itu bukan ayah kandung. Tapi setelah gue telusuri ya, yang nyekap si anak ini ternyata ayah kandungnya sendiri. Nah yang ngaco itu gak sampai situ aja ya. Selain disekap, si anak perempuan ini juga dilecehkan dan diperkaos sama bapak kandungnya sendiri. Sampai-sampai si perempuan ini tuh ngelahirin 7 anak. Kalian bayangin ya, bapak kandung sendiri ngehamilin anak kandungnya sendiri. Ini adalah kasus dari The Girl in the Basement yang bernama Elisabeth Fritzl. Setelah gue surfing di internet, gue nemuin kasusnya seorang anak perempuan yang menghabiskan lebih dari 2 dekade terkurung di ruang bawah tanah, berdinding tanah sambil disiksa ayah kandungnya sendiri. Ayahnya Elisabeth bernama Joseph Fritzl. Pertanyaan yang muncul pertama kali adalah, kenapa kok bisa anak sendiri itu disekap dan orang-orang rumah tuh nggak tahu kalau ada orang tuh disekap di rumah tersebut ataupun di bawah tanahnya ya. Nah awal mula masalah itu terjadi di tanggal 28 Agustus tahun 1984, di mana si Elisabeth yang berusia 18 tahun itu tiba-tiba menghilang dari rumahnya dia. Nah pas Elisabeth ini menghilang, ibunya Elisabeth yang bernama Rosemary, yang istrinya si Joseph juga, itu langsung melaporkan hal ini ke polisi gitu. Laporlah dia, anak hilang. Nah ibunya tuh kepanikan begitu tahu kalau anaknya ini tuh nggak ada di tempat yang harusnya dia berada. Nah selama berminggu-minggu ibunya tuh nggak dapat kabar tentang keberadaan anaknya sendiri. Nah awalnya ibunya tuh mengira kalau Elisabeth ini tuh lagi main ke rumah temen tanpa bilang-bilang gitu, atau dia mungkin kabur aja dari rumah. Tapi lama-kelamaan ibunya ini tuh memiliki pikiran-pikiran yang enggak-enggak nih terhadap apa yang mungkin terjadi sama anaknya ini. Nah pas ibunya lagi di tengah-tengah kekhawatirannya dia, tiba-tiba ada surat nih yang datang ke rumahnya si ibunya Elisabeth. Surat ini itu ditandatanganin sama si Elisabeth sendiri. Nah di dalam surat itu si Elisabethnya ini tuh nulis kalau dia tuh udah bosan dengan kehidupan bersama keluarganya dia, dan dia tuh memutuskan untuk kabur dari rumah. Nah ayahnya si Elisabeth ya, si Joseph ini, itu pas diinterview sama polisi, pas polisi datang ke rumah mereka, itu bilang kalau dia tuh nggak tahu kemana putrinya tuh pergi. Nah walaupun si Joseph ini bilang yang nggak tahu, si Joseph ini sempat bilang ke polisi kalau kemungkinan besar anaknya ini udah masuk ke sekte agama gitu. Dan bapaknya bilang, kenapa kok dia bisa ngomong kayak gini? Karena si Elisabeth tuh pernah membicarakan hal ini ke si bapaknya. Tapi kenyataannya itu tidak sesuai sama omongan si Joseph ya. Joseph sendiri itu sebenarnya tahu di mana anak perempuannya berada. Dan pas polisi datang ke rumah si Joseph sambil ditanya-tanyain ya, polisi tuh nggak ngeh kalau Elisabeth lagi ada 6 meter di bawah kaki mereka, dan mereka nggak tahu gitu. Nah selama 24 tahun sebelum akhirnya si Elisabeth ini dilepasin di tahun 2008, Elisabeth itu menjadi tawanan si Joseph, bapak kandungnya sendiri. Dia itu ditahan di basement keluarga tersebut dan berulang kali diperkaos dan dilecehkan sama ayah kandungnya sendiri. Nah pertanyaan selanjutnya adalah, gimana awalnya kok bisa Elisabeth ini disekap di bawah tanah tanpa ada seorang pun yang ngeh gitu? Gimana cara bapaknya ini ngumpetin anaknya itu? Jadi di tanggal 28 Agustus tahun 1984, Joseph Fritzl ini tuh minta tolong ke anaknya Elisabeth, minta tolong sesuatu lah gitu. Nah gimmicknya si Joseph ini, itu dia lagi masang pintu di sana, di basement tersebut yang baru aja direnovasi. Dan si Joseph ini membutuhkan bantuan anaknya dong. Dipanggil lah anaknya gitu ke bawah. Nah tolong nih bapak lagi pasangin pintu, pegangin lah apa segala macam. Nah awalnya emang si Elisabeth ini ngebantuin bapaknya gitu, masang pintu segala macem, ngobeng mungkin kan. Tapi begitu pintunya terpasang pada engselnya, si bapaknya tuh langsung ngebuka pintu lebar-lebar ya kan. Dia tuh langsung maksa si Elisabeth buat masuk ke ruangan bawah tanah itu dan ngebuat pingsan anaknya sendiri dengan cara nutupin mulut anaknya pakai handuk yang udah direndam sama ether. Jadi pingsan tuh anaknya setelah itu. Nah dari sini nih si Elisabeth itu dinyatakan menghilang. Ya udah gak kelihatan lagi tuh Elisabeth di atas gitu, di dunia luar. Nah setelah itu juga selama 24 tahun berikutnya, bagian dalam basement bakal menjadi satu-satunya hal yang pernah dilihat sama si Elisabeth. Dia udah gak pernah keluar lagi sama sekali. Terus gimana reaksi ibunya nih begitu tahu anaknya tuh hilang? Dan gimana jawaban Joseph begitu ditanya sama istrinya, kemana anaknya pergi? Kamu lihat anak kita nggak? Segala macam. Si Joseph itu tuh bakal berkali-kali berbohong kepada istrinya dan juga kepada polisi nantinya. Joseph ini itu nanti mulai mengarang cerita tentang gimana si Elisabeth ini kabur dari rumah. Nah karena kebohongan yang udah dibuat sama si Joseph dan juga kurangnya jejak-jejak dari si Elisabeth, polisi tuh nggak curiga sama keluarga tersebut gitu. Dan mereka nggak berpikir kalau masa bapak nyekap anak sendiri, itu gak ada kepikiran di polisi ya kan. Dan gak kepikiran juga sama istrinya si Joseph. Istrinya itu percaya sama ceritanya suaminya gitu. Nah akhirnya polisi pun sampai ke jalan buntu nih di dalam kasus ini. Nah karena jejak-jejak si Elisabeth ini gak berhasil ditemuin sama polisi, ataupun teman-teman Elisabeth juga gak tahu Elisabeth kemana, akhirnya pelan-pelan ya dunia luar tuh mulai ngelupain anak perempuan yang bernama Elisabeth itu menghilang. Jadi makin lama ya orang-orang mungkin nganggap si Elisabeth ini meninggal gitu.
atau mungkin dia kabur ke luar negeri gitu. Nah, keluarga Fritzl ini itu tinggal di kota bernama Amstetten yang berada di Austria. Nah, yang lebih jijiknya lagi adalah selama 24 tahun itu ya, Elizabeth ini seperti yang gue bilang sebelumnya ya, dia tuh melahirkan 7 orang anak. Nah, bapak dari anak-anak ini ya si Joseph, bapak kandungnya si Elizabeth. Nah, 3 orang anak itu tinggal sama Elizabeth di bawah, satunya tuh meninggal setelah lahir dan akhirnya dikremasi sama si Joseph, dan 3 lainnya itu nanti bakal dibawa ke atas ke rumah keluarga si Joseph. Nah, pasti kalian nanya dong, ini istrinya nggak curiga apa si Joseph ini nemuin anak kecil dari mana segala macam? Nah, si Joseph ini ya itu meyakinkan istrinya kalau 3 anak itu adalah anak terlantar. Nah, nanti ini bakal kita perdalam nih, nanti bakal gue bahas gitu ya, kenapa si istrinya percaya dan kenapa si Joseph ini bisa ngebawa anak itu ke atas. Nah, sebenarnya nih background kehidupan si Joseph juga itu emang udah nggak baik dari dia kecil ya. Nah, Joseph Fritzl Jr. sendiri itu lahir di tanggal 9 April tahun 1935 di Amstetten, Austria. Dia ini lahir dari seorang bapak yang bernama Joseph Senior ya, Joseph Fritzl Senior, dan ibu yang bernama Maria Fritzl. Joseph ini tuh tumbuh sebagai anak tunggal yang dibesarkan sepenuhnya sama ibunya. Nah, ibunya ini ya yang menurut Joseph secara teratur tuh melakukan kekerasan fisik maupun emosional kepada Joseph waktu dia kecil. Nah, ayahnya Joseph sendiri itu merupakan seorang alkoholik yang berat, pecandu alkohol berat. Nah, nantinya bapaknya Joseph itu pergi dari keluarga tersebut pas Joseph berusia 4 tahun dan gak pernah berhubungan lagi setelah itu. Bapaknya Joseph juga tuh nantinya tuh bakal masuk tentara Jerman ya, Wehrmacht gitu ya. Dia bakal ikut perang bareng tentara Jerman waktu di Perang Dunia Kedua dan kemudian gugur di tahun 1944. Nah, di tahun 1956-nya pas si Joseph Fritzl Jr. berusia 21 tahun, dia itu menikahi istrinya yang bernama Rosemary itu, yang pada waktu itu berusia 17 tahun. Dari pernikahan ini, mereka tuh memiliki 3 orang putra dan 6 orang putri, termasuk si Elizabeth yang lahir pada 6 September tahun 1966. Nah, Joseph Fritzl ini dilaporkan mulai melakukan pelecehan seksual kepada anaknya sendiri yaitu Elizabeth di tahun 1977 pas Elizabeth masih berusia 11 tahun. Nah, Joseph sendiri itu bekerja di tempat yang bernama Voestalpine yang ada di Linz. Dia itu bakal pindah-pindah pekerjaan gitu, misalkan dia jadi penjual peralatan teknik, terus kerja di perusahaan bahan bangunan dan segala macam deh. Dia pindah-pindah kerja nih keliling Austria tuh katanya. Nah, Joseph juga akhirnya tuh bakal pensiun dari pekerjaan aktif dia ketika dia berusia 60 tahun di tahun 1995. Jadi kalau kalian bayangin ya, selama tahun 80-an gitu setelah si Elizabeth itu menghilang ya sampai pensiunnya si Joseph, mungkin orang-orang tuh bakal ngeliat Joseph kayak wah biasa aja gitu segala macam, tanpa orang tahu si Joseph tuh nyekap anaknya sendiri, abis itu memperkosa anaknya sendiri gitu. Nah, catatan kriminal Joseph juga itu bisa dibilang mencerminkan betapa mengganggunya banget ini orang gitu, disturbing banget emang. Pernah di tahun 1967 Joseph ini tuh menerobos masuk ya ke rumah seorang perawat muda gitu yang berusia 24 tahun yang ada di Linz. Perlu gue ingetin ya, di tahun 1967 si Joseph itu berusia 32 tahun dan udah menikah. Oke, nah pas suami si perawat ini lagi pergi, perawat ini tuh diperkaos sambil ditodong pisau gitu lehernya sama si Joseph. Dan Joseph juga bakal ngancem kalau si perempuan ini teriak, dia bakal menghilangkan nyawa perempuan ini. Nah, menurut laporan tahunan di tahun 1967 dan siaran pers di tahun yang sama juga, si Joseph ini tuh disebut sebagai tersangka dalam kasus percobaan pemerkosaan terhadap seorang wanita berusia 21 tahun. Dan si Joseph juga dikenal karena perbuatan tidak senonohnya itu. Joseph itu pernah ditangkap dan menjalani hukuman penjara selama 12 bulan dari total 18 bulan. Nah, sesuai dengan hukum Austria ya, correct me if I'm wrong nih, catatan kriminal Joseph itu dihapus setelah 15 tahun. Nah, karena ini juga ya, lebih dari 25 tahun kemudian, otoritas layanan sosial setempat itu tidak menemukan riwayat kriminalnya si Joseph ketika dia itu mengajukan permohonan untuk mengadopsi anak-anaknya Elizabeth. Jadi 3 orang anaknya itu yang bakal dinaikin ke atas ya ke rumahnya si Joseph itu bisa diadopsi karena si Joseph itu bisa dibilang gak ada catatan kriminal gitu. Nah, kita balik lagi nih ke Elizabeth. Setelah Elizabeth ini menyelesaikan pendidikan wajibnya dia di usia 17 tahun, Elizabeth itu mulai kursus untuk menjadi pelayan. Di bulan Januarinya tahun 1983, dia ini tuh sempat melarikan diri dari rumah dan pergi ke rumah temannya yang ada di Vienna, di Wina, dan dia bersembunyi itu di sana di rumah teman kerjanya. Nah, nantinya Elizabeth ini tuh bakal ditemuin sama polisi dalam waktu 3 minggu setelah dia menghilang, setelah dia kabur. Dan si Elizabeth itu dibalikin lagi nih ke rumah orang tuanya yang ada di Amstetten. Setelah dia balik lagi,
Elizabeth itu ngelanjutin kursus pelayannya itu dan menyelesaikannya di pertengahan tahun 1984. Abis itu, setelah dia lulus dari kursus tersebut, dia itu ditawari kerja di Linz. Nah, sampailah kita di tanggal 28 Agustus tahun 1984, di mana Joseph ini itu bakal mancing anak perempuannya untuk ke ruang basement ya. Jadi nih, buat konteks lagi ya teman-teman, Joseph ini tuh emang lagi bikin penjara darurat gitu, bunker lah bisa dibilang. Dan bagian terakhir yang belum diselesain itu cuma pintu. Jadi pas si Elizabeth ini bantuin bapaknya, dia tuh pikir, oh bapak gue lagi bikin ruangan sesuatu nih, nggak ada kepikiran buat penjara tuh di situ. Jadi ya udah, Elizabeth mikir, ya udahlah gue bantuin bapak gue kali ya. Ataupun juga si Elizabeth ini saking takutnya sama bapaknya, makanya dia nurut banget gitu. Nah di sana si Elizabeth dibikin pingsan lah dan disekap deh. Nah hampir sebulan kemudian setelah si Elizabeth ini disekap, Joseph itu menyerahkan sebuah surat nih kepada polisi. Surat pertama dari beberapa surat yang bakal dikirim sama si Joseph, yang dia juga maksa Elizabeth buat nulis surat tersebut biar orang tahu kalau Elizabeth itu nggak kenapa-napa, cuma pergi doang biar orang-orang nggak curiga. Nah dalam surat tersebut ya, Elizabeth itu mengatakan kalau dia ini lagi tinggal sama temennya. Elizabeth juga di dalam surat tersebut itu bilang ke orang tuanya buat jangan nyariin dia. Nah dari sini kan menguntungkan si Joseph banget, si istrinya nggak bakal khawatir lagi kemana anaknya pergi, dan si Joseph nggak bakal ditanya-tanya lagi. Nah seenggaknya nih, Elizabeth Fritzl di dalam penjara tersebut itu bakal dikunjungin sama ayahnya selama 3 kali dalam seminggu. Nah biasanya malah setiap hari. Nah selama 2 tahun pertama si Elizabethnya disekap, ayahnya tuh membiarkan si Elizabeth itu sendiri. Nah lama kelamaan otaknya Joseph ini tuh mulai ngaco dan dipenuhi sama pikiran-pikiran yang disturbing, yang mengganggu. Dari sinilah dia mulai melecehkan putri kandungnya sendiri gitu, memperkaos. Nah sebelum si Elizabeth itu disekap ya, Joseph itu sering banget melakukan kunjungan malam hari ke kamarnya Elizabeth waktu si Elizabeth itu berusia 11 tahun. Jadi gue jelasin lagi ke teman-teman sekalian ya, Elizabeth ini tuh disekapnya emang pada waktu dia berusia 18 tahun, tapi dia ini itu udah dilecehin sama bapaknya dari dia 11 tahun. Oke. 2 tahun setelah Elizabeth disekap, dia itu hamil. Walaupun dia mengalami keguguran pada usia kehamilan 10 minggu, tapi 2 tahun kemudiannya lagi si Elizabeth hamil lagi. Kehamilan kali ini bayinya tuh berhasil lahir, dan pada Agustus tahun 1988 seorang bayi perempuan bernama Kirsten itu lahir. Dan 2 tahun kemudiannya juga bayi lain lahir juga, seorang laki-laki yang diberi nama Stefan. Dan perlu gue ingetin lagi ya, Elizabeth selama itu semua dia gak pernah keluar sama sekali. Jadi dia lahir tuh otodidak, lahir sendiri tanpa ada bantuan dokter. Gila nggak? Nah Kirsten dan Stefan ini itu tetap tinggal di basement ya, bareng sama ibunya, sama Elizabeth selama masa penahanan gitu. Dan setiap minggunya si Joseph ini tuh bakal ngebawain makanan dan minuman buat anaknya Elizabeth. Nah Elizabeth itu di dalam sana itu berusaha mengajari anak-anak dia dengan pendidikan dasar yang dia miliki gitu. Misalkan kayak belajar baca, belajar nulis, belajar ngitung sebisa Elizabeth. Dan Elizabeth itu bakal berusaha memberikan anak-anaknya ini kehidupan senormal mungkin dalam keadaan mengerikan yang mereka alami. Selama 24 tahun berikutnya, Elizabeth Fritzl itu bakal melahirkan 5 anak lagi. Yang satu anaknya itu diizinkan buat tetap tinggal di ruang bawah tanah bareng sama ibunya. Satunya tuh meninggal setelah lahir, dan 3 lainnya itu nanti bakal dibawa ke atas buat tinggal sama Joseph dan Rosemary. Setelah kelahiran anak keempat di tahun 1994, Joseph itu mengizinkan perluasan ruangan di tempat Elizabeth tinggal. Dan si Joseph juga bakal maksa Elizabeth dan juga anak-anaknya buat menggali tanah dengan tangan kosong selama bertahun-tahun. Nah para tawanan ini di dalam sana memiliki TV, radio, dan DVD. Makanan itu bisa disimpan di lemari es, dan di sana tuh ada kompor elektrik gitu buat masak atau manasin makanan. Nah kadang-kadang juga nih si Joseph itu bakal menghukum Elizabeth dan juga anak-anaknya kalau mereka itu nggak nurut. Misalkan kayak si Joseph itu bakal matiin listrik. Dan si Joseph juga itu pernah menolak memberikan makanan kepada Elizabeth dan juga anak-anaknya selama beberapa hari. Joseph tuh pernah ngancem ke Elizabeth dan anak-anaknya. Dia tuh bilang kalau mereka bakal diracuni gas kalau mereka mencoba kabur. Nah para penyidik nantinya begitu nangkep si Joseph ya, menemukan kalau hal ini tuh cuma ancaman kosong. Si Joseph tuh nggak punya alat untuk munculin gas beracun gitu. Nah menurut saudari iparnya si Joseph ya, Joseph itu bakal masuk ke basement tersebut setiap pagi di jam 9. Dan istrinya itu biasanya dilarang buat ikut bareng sama si Joseph ke tempat tersebut. Nah sebenarnya rumahnya si Joseph ini ada kamar buat disewain gitu kan. Di kayak apartemen lah bisa dibilang ya. Nah kata penyewa yang tinggal
tinggal di lantai dasar rumah tersebut, mereka tuh selama 12 tahun mengaku mendengar suara-suara dari bawah tanah. Dan setiap mereka tuh nanya ke Joseph, suara apaan itu? Si Joseph tuh selalu bilang kalau itu cuma suara pipa yang rusak ataupun suara sistem pemanas gas. Gimana caranya si Joseph ini selama 24 tahun ya menyembunyikan keberadaan si Elizabeth yang berada di ruang bawah tanah tanpa ketahuan sama sekali, seenggaknya sama istrinya gitu. Buat nyembunyiin perbuatannya dari istrinya, si Joseph itu merekayasa penemuan anak-anaknya si Elizabeth secara rumit gitu. Jadi bakal ngerangkai cerita, bakal ngebuat skenario segala macem deh. Nah seringkali si Joseph itu menempatkan mereka di semak-semak dekat rumah atau di depan pintu depan rumah mereka. Nah setiap ditemuin, si bayi itu tuh bakal dibungkus rapi disertai dengan catatan yang konon ditulis sama si Elizabeth. Yang di dalam surat tersebut tuh berisi kalau Elizabeth ini tuh nggak bisa merawat bayi tersebut dan menitipkan mereka ke orang tuanya dia untuk diamanin. Nah yang bikin kaget adalah dinas sosial itu tidak pernah mempertanyakan kemunculan anak-anak Fritzl yang tiba-tiba ini dan mengizinkan keluarga tersebut untuk terus mengasuh mereka sebagai anak-anak mereka sendiri. Jadi dinas sosial itu nggak merasa janggal gitu. Kok si Joseph bisa-bisanya 3 kali nemuin anak gitu, nggak dicari itu kenapa? Ya, nah bagaimanapun juga nih, para pejabat itu beranggapan kalau Rosemary dan Joseph adalah kakek nenek bayi tersebut. Mereka tuh nggak tahu kalau yang bayi itu anaknya si Joseph juga. Jadi manggilnya apa tuh? Anak sama bapak punya anak yang harusnya emang nggak ada gitu kan. Ya bagus lah, nggak ada namanya juga, emang nggak ada harusnya kan. Oke lanjut ya. Tidak diketahui berapa lama si Joseph itu berniat buat menahan putrinya sendiri di basement ya. Dia itu tuh udah berhasil melakukannya selama 24 tahun. Dan menurut polisi, dia tuh bakal terus melakukannya selama 24 tahun lagi. Tapi di tahun 2008, salah satu anak di basement tersebut itu jatuh sakit. Salah satu anak Elizabeth yang bernama Kirsten ya, dia itu mengalami gagal ginjal, kidney failure. Dan Elizabeth tuh memohon kepada bapaknya untuk mengizinkan putri Elizabeth yang pada waktu itu berusia 19 tahun, yang bernama Kirsten ya kan, balik lagi, itu mendapatkan perawatan medis. Nah Kirsten tuh jatuh sakit dengan cepat dan kritis. Nah di sini Joseph otomatis nggak bisa ngobatin sendiri dong, kalau nggak meninggal tuh anaknya. Nah di sini Elizabeth tuh udah khawatir banget. Dengan berat hati, si Joseph tuh akhirnya setuju buat ngebawa Kirsten ke rumah sakit. Tapi Joseph itu mengeluarkan Kirsten dari ruang bawah tanah sendirian, ya nggak sama ibunya. Dan setelah itu Joseph tuh manggil ambulans. Si Joseph ikut tuh di ambulans tersebut, dan begitu ditanya di mana ibunya, si Joseph tuh bakal beralasan kalau ibunya itu meninggalkan catatan kepada saya. Dan di dalam catatan tersebut dijelasin tuh kondisi anaknya gimana-gimana. Pokoknya bacot lah si Joseph ini, dia hoax gitu. Nah selama seminggu di rumah sakit nih, polisi tuh datang dan menginterogasi Kirsten dan meminta informasi dari masyarakat tentang keluarga si Kirsten ini. Gak ada yang melapor tentang Kirsten karena emang gak ada keluarga Kirsten yang bisa disebutkan juga. Orang-orang pada nggak tahu si Kirsten tuh anaknya siapa, dia dari mana tuh nggak ada yang tahu, tiba-tiba nongol aja. Nah polisi pada akhirnya tuh bakal mencurigai si Joseph dan membuka kembali penyelidikan atas menghilangnya seorang anak perempuan yang bernama Elizabeth Fritzl. Kenapa di rumah sakit kok tiba-tiba ada polisi yang dipanggil gitu? Karena gini, tim medis itu udah curiga sama ceritanya si Joseph begitu si Kirsten itu dibawa ke rumah sakit. Ceritanya Joseph itu kata tim medis itu kayak puzzle, nggak nyambung dan nggak jelas. Nah karena si Joseph ini kan datang ke rumah sakit cuma ngebawa surat yang katanya dari ibunya si Kirsten ini, tim medis tuh curiga gitu. Nah polisi akhirnya dipanggil dong ke rumah sakit dan disuruh ngebaca nih suratnya si Joseph itu yang katanya dari si Elizabeth. Nah di sini si polisi tuh mulai melihat di dalam surat itu tuh terdapat inkonsistensi yang banyak banget. Nah setelah itu makanya si polisi tuh mulai menginterogasi si Kirsten, ya kan, nanyain kamu anaknya siapa, kamu tinggalnya di mana, segala macem deh. Nah nantinya nih entah si Joseph itu akhirnya merasa tekanan atau berubah pikiran tuh tiba-tiba mengenai penahanan putrinya selama 24 tahun. Jadi di April tanggal 26 tahun 2008, dia itu akhirnya ngebebasin Elizabeth dari ruang penahanan tersebut untuk pertama kalinya dalam 24 tahun. Setelah dibebasin ya, si Elizabeth itu langsung pergi ke rumah sakit buat nemuin putrinya. Dimana begitu nyampe sana, staf rumah sakit itu langsung ngasih tau polisi tentang keberadaannya si Elizabeth yang datang tiba-tiba, yang mencurigakan. Nah di malam itu, si Elizabeth itu ditahan sama polisi untuk diinterogasi tentang penyakit putrinya dan cerita ayahnya dia, si Joseph gitu. Nah sebelum diinterogasi, Elizabeth tuh sempat bilang ke polisi itu suruh berjanji kalau setelah dia cerita tentang ayahnya ini, mereka nggak bakal nemuin Elizabeth sama ayahnya lagi. Nah setelah polisi berjanji kalau si Elizabeth itu nggak bakal ketemu ayahnya lagi, akhirnya Elizabeth itu menceritakan kisah penahanannya dia selama 24 tahun. Elizabeth ngejelasin bahwa ayahnya itu menahan dia di ruang basement dan Elizabeth itu melahirkan 7 anak. Elizabeth itu ngejelasin
bahwa Joseph adalah ayah dari ketujuh anaknya Elizabeth, dan ngasih tahu juga kalau Joseph itu bakal turun pada malam hari, memaksa Elizabeth buat nonton film porno, dan kemudian memperkaos si Elizabeth. Elizabeth juga ngasih tahu kalau ayahnya udah melecehkan dia dari dia umur 11 tahun. Nah, setelah mendengar cerita dari Elizabeth ini, malam itu juga polisi langsung datang ke rumah Joseph dan langsung nangkap si Joseph. Nah, setelah penangkapannya ya, anak-anak di ruang bawah tanah juga dibebasin. Dan Rosemary, istri si Joseph, itu melarikan diri dari rumah dia. Dia tuh diduga tidak mengetahui apapun tentang kejadian yang terjadi yang berada tepat di bawah kakinya, yang terjadi kepada anak perempuannya sendiri. Dan si Joseph pada ditanya, ini bener istri lu nggak tahu? Si Joseph bilang, ya istri gua nggak tahu apa-apa gitu. Dan para penghuni juga pas ditanya sama polisi, mereka juga nggak tahu apa-apa gitu. Mereka bilang kalau iya gue denger suara, tapi si Joseph tuh selalu bilang kalau suara itu tuh pipa, suara pipa lah, suara gas segala macam, bukan suara orang. Setelah penangkapannya si Joseph ya, dia tuh mengklaim kalau perilakunya itu bukanlah pemerkosaan, melainkan atas dasar persetujuan. Joseph mengaku kalau dia itu selalu tahu selama 24 tahun apa yang dilakukan itu sebenarnya nggak bener, dan bilang kalau dia pasti tuh udah gila melakukan hal itu. Tapi hal itu menjadi biasa untuk menjalani kehidupan kedua dia di ruang basement. Dia abis nge-abuse anaknya, terus naik ke atas seolah-olah semua gak terjadi apa-apa gitu. Nah, Joseph juga bilang nih kalau dia itu bukan binatang buas seperti apa yang media gambarkan. Dia juga bilang dia juga ngebawain bunga kok, dan juga buku kok buat anak-anaknya si Elizabeth di bunker itu. Dia juga bilang kalau dia tuh sering nonton video bareng sama anak-anaknya si Elizabeth, dan makan bareng juga bareng Elizabeth juga. Itu gak menutup fakta kalau lu tuh mengebis anak lu sendiri, Joseph, ya kan? Nah, akhirnya nih pada 19 Maret tahun 2009, Joseph Fritzl Jr. ya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat selama 15 tahun. Dia ini sekarang menjalani hukumannya di Biara Garston. Biara Garston itu bekas biara yang dijadiin penjara ya guys. Nah, untuk Elizabeth Fritzl sendiri saat ini dia tuh hidup dengan identitas baru di sebuah desa rahasia yang ada di Austria, yang desa itu disebut sebagai desa X. Rumah tersebut juga berada di bawah pantauan CCTV 24 jam, dan terus-menerus polisi itu berpatroli di setiap sudut di sana. Nah, keluarga tersebut tuh tidak mengizinkan wawancara apapun di dalam tembok rumah mereka dan menolak memberikan wawancara sendiri. Nah, meskipun usianya sekarang mungkin udah 60 tahunan kali ya, atau 50 akhiran, foto yang ada dari Elizabeth itu cuma waktu dia berusia 16 tahun. Waktu dia berusia 20 tahun atau segala macam itu nggak ada. Oke. Dan gak ada juga foto dari anak-anaknya si Elizabeth. Dan mungkin itu merupakan hal yang terbaik nih buat keluarga ini gitu. Nah, upaya untuk menyembunyikan identitas barunya itu dilakukan untuk menjaga masa lalunya si Elizabeth ini tetap tersembunyi dari media, dan membiarkan keluarganya Elizabeth itu menjalani kehidupan baru mereka gitu. Jadi kalian bayangin ya, gimana perasaan si Elizabeth gitu. Dia disekap 24 tahun ya, itu hampir setengahnya hidup dia gitu, sampai punya anak malah dari bapaknya sendiri ya. Terus gimana perasaan anaknya gitu kan? Wah, kacau sih pasti. Ya semoga Elizabeth bisa nemuin kedamaian dalam dirinya gitu ya, karena ini bukan sesuatu yang dia mauin gitu. Semoga dia bisa sembuh dari ini semua gitu, karena 24 tahun balik lagi bukan waktu yang sebentar. Udah gitu 24 tahun diisi dengan hal-hal yang gak menyenangkan. Oke guys, jadi segini aja video kali ini. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Seperti biasa, kita bakal ketemu di video berikutnya. Kalian hati-hati.